Halo, saya Arya Idris Baskoro, NIM 119210078 dari TBB 13, Prodi Teknik Sipil, Institut Teknologi Sumatera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengapa saya memilih program ini, mendeskripsikannya secara singkat, menjelaskan alur flowchart juga secara singkat. Lalu saya akan menjelaskan per blok pada program kali ini. Sebelumnya saya minta maaf kalau saya tidak menampilkan program ini di C++ karena record di laptop saya tidak mensupport untuk membuka aplikasi C++ untuk merecord. Jadi saya mohon maklum ya. Oke. Kita lanjut. Yang pertama, saya di sini membuat program matematika. Program matematika ini bertujuan untuk menghitung min dan luas trapesium. Program ini berjudul menghitung min dan luas trapesium berjalan untuk mencari nilai min dan mencari dari luas trapesium. Secara garis besar, program ini menggunakan float. Selain menggunakan float, dia juga menggunakan if. If adalah suatu kondisi yang harus dipenuhi. Dan menggunakan konsep array untuk menempatkan variabel. Secara garis besar, program yang saya buat ini bertipe data float. Float itu adalah tipe data numerik yang bersifat pecahan maupun eksponensial. Karena kita ketahui di sini program yang saya buat ini adalah secara garis besar itu menggunakan angka, karena ini adalah matematika. Terus selanjutnya, mengapa saya memilih ini? Untuk mempermudah kita dalam mencari nilai min dan mencari luas trapesium. Jadi ketika kita ingin mencari min dan luas trapesium, kita tinggal memasukkan datanya. Program C++ ini akan berjalan dan dia akan menghasilkan output berupa nilai min dan nilai luas trapesium berdasarkan angka atau data yang kita masukkan. Selanjutnya, ini penjelasan secara per baris, bisa dibaca. Kalau kecepatan bisa dijeda videonya. Terus saya akan menjelaskan flowchart dari program ke-1 yang saya buat. Oke, yang pertama itu ada mulai. Terus ketika kita mulai, dia akan mengeluarkan output banyak perhitungan. Nah, di sini kita mengeluarkan berapa data yang ingin kita hitung, misalnya 1. Lalu kita disuruh memilih antara mencari nilai luas trapesium atau nilai min. Selanjutnya, ketika kita memilih nilai luas trapesium, dia akan lanjut yes atau no. Ketika kita memilih no, program akan berakhir. Tapi kita memilih yes, kita dimintakan memasukkan nilai atas, memasukkan nilai bawah, memasukkan nilai tinggi, dan keluarlah luas trapesium yang kita dapatkan dari nilai yang sudah kita masukin. Nah, sama seperti luas trapesium, jika kita memilih min, kita akan mendapatkan output berupa lanjut. Dari sini kita memilih no atau yes. Ketika kita memilih no, program akan selesai. Jika kita memilih yes, kita akan diminta memasukkan banyaknya data yang ingin kita cari. Ketika kita sudah masukkan, lalu kita diminta juga memasukkan nilai-nilai data dari yang ingin kita cari, lalu mengeluarkan output hasil min. Selanjutnya, hasil eksekusi program. Ini adalah tampilan saat kita memulai program. Kita meminta berapa jumlah perhitungan yang akan kita cari. Misalnya di sini 2. Terus setelah masukkan perhitungan, masukkan yang Anda cari, min atau luas trapesium.
kita ketik di sini min. Setelah kita memilih min, masukkan banyaknya data. Terus kita memasukkannya 3. 3 itu bukan berarti nilainya 3, tapi ada 3 jenis data yang akan kita masukkan. Data pertama yaitu bernilai 22, data kedua bernilai 44, dan data ketiga bernilai 66. Setelah itu kita langsung enter, dia bakal keluar min adalah 24, hasil loss trapesium adalah 0. Dia mengapa 0 karena kita tidak mencari nilai loss trapesium. Oke, selanjutnya kan tadi kita memasuki misalnya jumlah perhitungannya adalah 2. Terus di perhitungan kedua kita memilih luas trapesium. Setelah kita memilih luas trapesium, dia bakal memunculkan masukkan nilai atas, masukkan nilai bawah, dan masukkan nilai tinggi. Di sini saya masukkan urutan secara genap 2, 4, dan 6. Tampilan setelah memasuki nilai atas, bawah, dan tinggi, maka akan didapatkan nilai dari luas trapesium. Nah, ini adalah luas trapesiumnya 18, didapatkan dari rumus ini. Luas sama dengan atas ditambah bawah dikali tinggi dibagi 2. Nah, jadi gitu. Program pertama sudah selesai, saya jelaskan. Kita lanjut ke program kedua. Program kedua ini saya menggunakan tentang biologi tentang pengklasifikasian makhluk hidup. Sebentar ya. Oke. Ini programnya ada 89 baris. Saya akan mendeskripsikannya secara singkat. Program yang saya buat ini berjudul pengklasifikasian makhluk hidup. Program ini berjalan untuk mengklasifikasian berdasarkan jenisnya. Jenisnya dibagi 2, yaitu Animalia dan Plantae. Nah, program ini juga menggunakan if, suatu kondisi yang harus dipenuhi, dan konsep array untuk menempatkan jenis-jenis dari makhluk hidup. Program kali ini, yang program kedua, bertipe string. String itu adalah program yang dipenuhi oleh data berupa huruf atau kata, bukan angka. Jadi yang di program pertama itu datanya berupa float, angka, dan program kedua ini berupa string, kata atau huruf. Jadi ini programnya dapat dilihat using include IOString using namespace standard. Jika kecepatan video ini bisa dijeda untuk memperlambat. Mengapa saya memilih ini program tentang biologi? Karena berdasarkan pengalaman saya ini sulit untuk menghafal. Jadi saya membuat sebuah program yang akan menampilkan ketika kita memilih Animalia, dia akan keluar kingdom dari Animalia itu tersebut. Jadi sehingga mahasiswa itu lebih minat dalam belajar biologi. Oke, selanjutnya diagram alir flowchart program yang kedua. Di sini ada mulai. Ketika mulai, kita akan disajikan berupa data. Kita akan disuruh memilih kingdom, Plantae, atau Animalia. Oke, misalnya saya memilih Plantae. Terus saya memilih jenis Divisio. Jenis Divisio ini diklasifikasikan tuh di sini. Nah, Bryopsida maksudnya dideklarasikan pada baris ke-16. Bryopsida, Hepticosida, atau Gymnospermae, Angiospermae. Nah, terus ada lanjut. Jika kita memilih yes, dia akan memilih kelas. Nah, kelas ini
berupa kata Bryophyta atau Spermatophyta. Nah, dia itu dideklarasikan di, nah ini dia, string kingdom baris ke-14. Nah, ketika kita milih Bryophyta, dia akan keluar Bryopsida, Hepticopsida. Jika kita milih Spermatophyta, dia menjadi Gymnospermae sama Angiospermae. Jika kita memilih no, program akan selesai. Begitu juga Animalia, sama jalannya dengan Plantae. Jika kita memilih Animalia, dia akan filum, kita lanjut, no, program selesai. Jika yes, dia akan memilih kelas Mollusca atau Chordata yang ingin kita pilih. Nah, jika kita milih Chordata, dia akan keluar ini dia, Gastropoda atau Cephalpoda, dan program akan berakhir. Ini penjelasannya secara baris, dapat dijeda-jeda untuk mempersingkat video. Oke, selanjutnya penjelasan blok program ketika dieksekusi. Nah, ini tampilan awalnya. Kita diminta menginput Animalia atau Plantae. Terus tampilkan jika kita misalnya kita memilih Animalia. Nah, ketika kita memilih Animalia, berikut merupakan contoh film pada Animalia. Keluarlah Chordata dan Mollusca. Nah, kayaknya ditanya di sini ingin lanjut, ya atau tidak. Ketika kita memilih tidak, dia akan melakukan output sampai jumpa. Namun, jika kita memilih ya, dia akan mengeluarkan lagi. Kita ditanyakan memilih Chordata atau Mollusca. Misalnya kita pilih Chordata, akan keluar berikut. Ini adalah contoh dari Chordata. Nah, ini tidak menggunakan kapital. Di sini ada kesalahan, makanya yang outputnya adalah Mollusca. Selanjutnya, nah di sini ini output yang benar. Jika kita milih Chordata, dia melakukan vertebrata atau avertebrata. Jika kita milih Mollusca, dia melakukan Gastropoda atau Cephalpoda. Nah, ini sama Plantae, konsepnya sama persis, cuman dia beda di output aja. Oke, dapat dilihat. Jika kita memilih tidak, sama keluarnya sampai jumpa. Nih, jika kita memilih tidak, dia akan mengeluarkan sampai jumpa. Selanjutnya, jika kita memilih ya, pada Animalia atau Plantae, kita memilih Plantae. Terus ditanya, ingin tahu lebih lanjut, kita menjawab ya. Terus keluar, pilih Bryophyta atau Spermatophyta. Dia akan, misalnya kita input Bryophyta, dan outputnya berupa Bryopsida dan Hepticopsida. Nah, terus jika kita memilih ya, tetapi di sini kita memilih Spermatophyta. Nah, outputnya berupa Gymnospermae dan Angiospermae. Program selesai atau berakhir. Oke, cukup sampai di sini video kali ini. Mohon maaf jika durasinya terlalu panjang atau penjelasan saya ada yang salah. Perkataan saya juga ada yang salah. Saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Mungkin cukup video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe. Saya pamit undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.